sering Hawa aja, kenapa orang semua gila tanam karet, semua jadi padi sudah dilepas karena sibuk di kopra semua, sibuk di karet semua, sibuk di kopi semua. Jadi itu bukan soal yang baru sebenarnya. Ledakan komoditi pasar sudah agak umum, apalagi di wilayah pegunungan, di mana lahan cukup luas, orang suka coba sesuatu yang baru, dan itu juga masuk akal karena kalau saya tinggal di pegunungan, ada kemungkinan besar bahwa ladang saya tidak bisa cukup mencukupi untuk semua keperluan rumah tangga. Kan mungkin punya beras, mungkin punya jagung, tapi uang mau beli sepatu, mau beli zinc, mau biaya anak sekolah kan perlu uang. Jadi sumber uang saya seperti apa kalau saya di tengah gunung? Jadi kenapa orang di pegunungan di seluruh Indonesia ini ikut ledakan di pasar? Justru karena pertimbangan seperti itu. Kami juga uang jauh dari pasar. Kan kalau karet kan kelebihannya dia bisa simpan lama, cengkeh kan bisa simpan lama, tunggu harga. Coklat kan sudah kering bisa tunggu harga. Kalau saya perlu uang baru saya jual, kan dia sangat praktis sebenarnya. Jadi ini harus dilihat dari perspektif si petani, bukan sebagai satu ancaman yang datang dari luar, tapi memang pengaruhnya luar biasa atas hubungan antara sesama petani. Tapi dia bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, justru yang punya trajectory sendiri. Jadi pengaruh atau akibat dari ledakan tanaman komersial di tingkat petani ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan polarisasi. Orang yang lebih mampu, lama-kelamaan, tambah kebun, tambah kaya, teman-teman lain lama-kelamaan tidak mampu beli pupuk, tidak mampu beli obat, coklatnya tidak produksi lagi, kekurangan uang, tidak punya makanan, ambil minyak, yang digadai, kan proses itu namanya proses polarisasi. Dan itu bisa antar sesama warga sendiri, sedangkan di mana kalau saya rasa kesulitan yang akan beli lahan saya bukan orang luar, justru kakak, justru tetangga yang punya uang. Jadi proses polarisasi itu satu kemungkinan. Tapi dia bukan tidak semestinya seperti itu. Ada juga kemungkinan di mana bisa distabilkan. Ya, semua orang sibuk dengan tanaman komersial bisa stabil, bisa menjadi normal, di mana masing-masing punya ekonomi yang punya makanan, punya uang, punya cukup, tapi tidak merasa kesulitan separah harus jual lahan, bisa pegang, bisa menjadi stabil. Kenapa bisa dua proses itu ya? Dalam konteks seperti apa akan ada polarisasi sehingga seperti di wilayah laut yang saya meneliti selama 20 tahun sudah pada akhirnya separuh dari penduduk pegunungan sudah tambah lahan. Itu satu proses yang bukan sekaligus tapi lama-kelamaan setiap tahun yang maju terus, yang kalah terus, dan tidak ada perubahan. Jadi satu proses polarisasi yang berada di situ. Tapi tidak selalu seperti itu. Kalau contohnya di Kalimantan, di mana petani semua mulai tanam karet pada tahun sudah hampir 1 abad lalu, tapi punya karet semua, punya sumber uang semua, dan tidak ada yang jual karetnya. Jadi kenapa mereka bisa stabil, sedangkan petani coklat tidak bisa stabil? Harus lihat konteksnya. Kalau di Kalimantan kan luas lahan, memang sangat luas dan penduduknya sedikit. Jadi punya tempat, punya lahan, punya karet, masih punya ladang. Tidak harus pilih yang mana satu, kan? Jadi konteksnya beda. Sehingga petani karet bisa
stabil, bisa normal, sedangkan petani di Gunungan Sulawesi tidak bisa karena memang kehabisan lahan itu sudah sempit sekali, dikelilingi oleh perusahaan sawit, oleh tambang, oleh taman, jadi sudah sempit-sempit. Jadi proses valorisasi lebih laju karena yang tamat tidak ada jalan keluar, tidak ada kemungkinan untuk ekspansi pertanian di pegunungan yang lain, di tempat yang lain. Jadi tapi ini saja dua kemungkinan. Jadi selalu harus pikir ya kenapa kalau polarisasi kenapa? Kalau stabil kenapa bisa stabil? Kan? Apa dalam kondisi seperti apa? Ini hanya gambar. Ini kondisi di wilayah Lauce pada sekitar tahun 95. Dan ini rumah orang kan, rumah sangat sederhana. Dan ini coklat yang mereka menjadikan harapan untuk masa depan. Dan sebagian mereka bisa maju dari rumah ini mendapat rumah ini. Jadi sebenarnya sederhana juga kan, tapi menurut mereka lebih bagus kan, punya papan, punya alat zinc, mungkin ada sedikit uang simpanan, kalau kamera panjang mereka tidak akan lari semakin pula, punya kemampuan, bisa tahan biar musim sulit. Sedangkan teman lain sampai sekarang masih begini, tidak ada perubahan, tidak ada sebenarnya sekarang sudah tambahlah dan biar rumah seperti ini itu di lahan orang, biar kekerasan rumah sudah tidak ada. Jadi itu proses valorisasi yang saya melihat, tapi tidak semua daerah seperti itu kan, itu tergantung kondisi yang ada. Dan ini satu yang penting kan, jalan. Kalau ada pembukaan jalan itu ya dari satu sisi dia memudahkan akses kepada petani di gunung, tapi yang lebih penting dia akan jalan memberi kesempatan untuk orang bermodal lebih gampang masuk di wilayah dan beli lahan dari petani setempat. Jadi pengaruh besar dari Allah yang sederhana, jalan yang hal-hal yang sangat sederhana. Dan sudah pasti bahwa masyarakat pegunungan mau ada jalan, tapi punya risiko. Sejak pembukaan jalan punya risiko tinggi kan, dia justru undang orang dari luar untuk masuk dan bisa membeli lahan, bisa berkebun di situ. Kalau wilayah Lauce tidak ada pendatang, cuma antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan. Tapi contohnya di wilayah Napu dan Lindu, pendatang yang masuk setelah membuka jalan Napu kan, itu menjadi undangan kepada pendatang untuk naik ke wilayah itu. Oke, jadi kenapa bisa stabil? Apa faktor yang membantu dalam menstabilkan akses pada lahan? Nomor satu, bisa dibantu oleh pemerintah. Kalau memang ada program untuk membantu petani kecil, mungkin dengan alat produksi, dengan bibit yang kualitas bagus, kan itu membantu supaya bukan hanya orang kaya yang bisa masuk dalam ruang main, tapi termasuk juga petani kecil. Kalau coklat atau kopi untuk masuk di sektor itu kan murah sebenarnya, bibitnya tidak terlalu mahal. Tapi kalau sawit, petani kecil mau tanam sawit itu kan mahal, bibitnya mahal, pupuknya mahal, perlu ada jalan, fasilitas. Jadi kalau sawit kan dia sangat produktif. Kenapa hanya perusahaan besar bisa bermanfaat dan bisa menjadi kaya dengan adanya sawit? Karena tidak ada program untuk petani kecil membantu mereka masuk di sektor itu dan bisa stabil kan? Jadi program pemerintah salah satu, subsidi untuk kredit, subsidi modal, itu bisa membantu. Nomor 3 yang membantu bagaimana bisa stabil, justru beragaman atau
pembangunan di wilayah lebih luas. Contohnya, kalau ada kesempatan kerja di luar kebun sendiri, di luar desa sendiri, seandainya orang tua punya kesulitan, punya utang besar, ada risiko mereka akan harus jual lahan. Tapi kalau salah satu anaknya bisa ke Palu, kerja di pabrik, dapat uang, kirim ke rumah, bantu, beli beras, menutupi utang, dan itu membantu. Punya ekonomi yang beragam dengan bermacam-macam kesempatan justru membantu si petani untuk tidak terpaksa jual lahan, kan dia bisa pegang karena dibantu oleh sumber luar. Salah satu faktor yang sangat penting dalam cerita wilayah Lauje justru tidak ada kesempatan lain. Jadi mereka harap 100% dari kebun itu saja. Jadi kalau ada kesulitan, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada sumber uang, tidak ada sumber modal. Jadi terpaksa mau tidak mau, rasa sulit harus jual. Tidak ada kesempatan kerja, tidak ada gaji, tidak ada anaknya yang kerja di Saudi, tidak ada sumber lain, kan cuma itu saja. Jadi dalam skala lebih luas, ekonomi yang berkembang bisa membantu petani juga untuk bisa pegang, bisa stabil di atas lahannya karena besar. Jadi ini juga ledakan komoditas pasar, tapi di skala yang jauh beda. Jadi saya akan coba mengaplikasi kerangka yang tadi ke skala yang ini. Kerangka yang sama, tapi skalanya beda. Jadi kalau perusahaan besar, seperti contohnya perusahaan sawit yang saya dengan Pak Ando pernah meneliti sekitar 10 tahun lalu, sering dibicara dalam wacana dalam konteks land grabbing atau ambil secara paksa. Dan itu sudah jelas penting dengan perusahaan besar, kan? Modelnya malam ini sudah datang dozer, coklatnya, karetnya, kopinya, kelapanya sendiri di depan. Besok baru petugas datang tawarkan kompensasi. Berarti kekerasan dulu, baru ya boleh dikatakan pasar, tapi bukan pasar. Itu namanya jual paksa sebenarnya, karena tanaman lain sudah duluan dihancurkan. Jadi contoh seperti itu sering di wilayah perkebunan besar, di mana ada kekerasan dulu baru bernegosiasi. Jadi seharusnya kan setuju tidak setuju dulu baru bicara di depan. Tapi biasa kekerasan dulu baru bicara. Jadi itu salah satu model untuk land grabbing, ambil paksa. Sudah pasti bahwa pasar penting, tapi yang anehnya dan justru yang menarik, biasa perusahaan besar dia tidak beli lahan. Itu diberi secara gratis, kan itu namanya HGU. Itu pemberian gratis dari negara. Jadi yang agak aneh, petani kecil kalau dia mau akses lahan dia harus beli, dia harus pakai jalur pasar, dia harus ada kuat. Tapi kalau perusahaan besar dia tidak perlu beli, dia cuma harus bernegosiasi dengan Departemen Perkebunan, dengan Pemda, dapat HGU-nya kan gratis. Jadi peran pasar tidak seperti di agak menarik gitu kan. Di skala besar justru peran pasar lebih kurang. Di tingkat bawah pasar sangat penting. Kalau saya tidak punya uang, sudah jelas saya tidak punya akses ke lahan. Tapi kalau saya perusahaan besar, dia tidak punya uang atau cuma uang suap saja, bukan uang beli lahan, saya bisa dapat akses. Jadi pasar punya peran, tapi agak aneh. Kalau zonasi dijadikan justru zona namanya HGU. Zonasi penting. Dan legitimasi apa kalau perusahaan besar? Wacananya bawa pembangunan, menciptakan lapangan kerja, harus ada
sebenarnya itu legitimasinya. Kenapa harus ada perusahaan besar? Kenapa bisa masuk? Dalam wacana seperti itu kan? Jangan hanya petani kecil yang tidak efisien, yang tidak tahu produksi. Harus ada perusahaan yang besar, yang punya alat canggih, yang punya teknis modern dengan realitasnya tidak sehebat itu kan. Sekarang di Indonesia sudah 10 juta hektar sawit. Jadi sudah dan ada rencana bisa dijadikan 20 sampai 30 juta hektar. Jadi itu besar sekali. Itu satu pulau Kalimantan, sawit semua. Satu pulau Sulawesi, sawit semua. Sudah Papua sudah sawit. Jadi memang luar biasa aspirasi dari perkembangan sawit tadi. Dari sawit yang ada, 60% di tangan perusahaan besar, 40% di tangan petani kecil. Tapi itu bisa siapa sebenarnya yang kecil kan? Biasa kecilnya juga mirip perusahaan mungkin skalanya 100 hektar, 200 hektar, tapi bukan petani kecil sebenarnya. Sudah setengah perkebunan juga. Ya, berarti dia pakai tenaga karyawan seperti itu. Jadi yang memang berkembang perkebunan, model perkebunan. Kalau petani kecil mau tapi masalah modal, memang mahal. Di penelitian saya sekarang di Sulawesi, di Kalimantan Barat, petani bilang kalau mau stabil, bicarakan stabil kan harus 6 hektar menurut mereka. Kalau 2 hektar itu kasih makan keluarga. Kalau 2 hektar itu kasih makan sawit, beli obat, beli pupuk, bayar ongkos produksi. Kalau 2 hektar itu untuk masa depan, menyekolahkan anak, mungkin beli lahan supaya anak juga bisa menjadi tani, masa depan generasi berikutnya. Jadi menurut mereka untuk bisa stabil, minimal harus 6 hektar. Kalau cuma 2 hektar, tidak bisa menutupi semua lubang yang tadi kan. Kalau dikasih makan keluarga, kurang pupuk, kurang produksi. Tidak ada simpanan, tidak bisa menyelamatkan anak yang lain-lain. Jadi menurut mereka minimalnya 6 hektar yang bisa. Kalau kami lihat program pemerintah, program PASMA, kan dia 2 hektar. 2 hektar tidak mungkin bisa cukup. Jadi si petani yang 2 hektar makin lama makin akan kehilangan akses karena dia tidak bisa stabil. Harus ada proses polarisasi karena yang cuma 2 hektar dia tidak bisa tahan kecuali dibantu. Dari segi penciptakan lapangan kerja kan itu wacana yang sangat penting. Kenapa harus ada perusahaan besar karena dia menciptakan lapangan kerja? Tapi faktanya tidak bagus kan? Sebenarnya dalam satu pekerja untuk 5 hektar. Jadi rasionya 1 orang 5 hektar. Kalau dibanding karet, 1 orang 1 hektar. Jadi dia banyak menyuap tenaga kalau karet. Kalau sawit tidak seberapa sebenarnya. Keluarga kan seperti model dulu kan lengkap itu dengan perumahan, dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kalau sekarang kalau dilihat di dalam wilayah perkebunan biasanya intinya kosong. Baraknya cuma beberapa orang. Yang bagian administrasi. Karena karyawan mereka ambil dari desa-desa keliling, tapi mereka hanya dibayar per hari. Berarti proses kasualisasi, proses outsourcing sudah umum sekarang dalam sektor perkebunan. Jadi ya ada benar diciptakan lapangan kerja, tapi jumlahnya dan kualitasnya tidak sehebat yang dibicarakan. Jadi lama sudah disuntik dengan Roundup, dengan pembunuh pembasmi rumput dengan Roundup, sudah diracun supaya sawit mati dan penggantinya sawit yang baru ditanam keliling. Jadi itu perkebunan seperti ini seperti industrial, dan dia
semacam pabrik di pedesaan, di mana dari sejak 20 tahun akan diganti, tapi dia akan terus menerus, dia tidak akan berhenti. Satu kali dia sudah diinstalasi, sudah di infrastrukturnya sudah siap, lahan sudah begini, dia akan terus menerus, dia tidak akan pergi, sudah permanen, tidak ada jalan keluar. Dan ini warga yang tinggal di pinggir sungai, kan, keliling dengan sawit. Mereka hanya punya lahan kecil. Ini ibu yang kerja harian, day labor, yang angkut sawit dari kebun ke pinggir jalan. Ini anak-anak yang masuk sawit di dalam truk seperti ini. Setiap buah itu 30 kilo kan. Dan ini mereka ambil untuk isi dalam truk. Ini truk. Oke, jadi sudah jelas bahwa tanaman seperti ini akan punya pengaruh luar biasa. Jadi semua hubungan antara masyarakat dengan lahan akan berubah secara total dengan ada intervensi seperti itu. Jadi bukan hanya sawit hanya satu contoh, tapi ada juga ini tambak, ada juga lain-lain model. Oke, ini penutupan semacam summary. Kalau kami lihat di seluruh dari buku ini dan di seluruh Asia Tenggara, tren-tren yang agak muncul yang penting, nomor satu seperti dibahas pertemuan lalu, ada perubahan dari sistem yang lebih fleksibel, yang lebih abu-abu seperti tadi, menjadi lebih tajam, lebih rinci, lebih boleh dikatakan lebih pasti di dalam sisi, tapi juga lebih eksklusif di sisi lain. Kan? Jadi itu salah satu tren di mana sistem-sistem yang dulu ikut adat kebiasaan setempat, masih punya wilayah yang statusnya abu-abu, jadi masih bisa kesana kemari. Jadi ini yang hilang. Semua menjadi di tempat masing-masing, jelas, pasti, dan eksklusif. Jadi itu salah satu tren. Nomor dua, penutupan akses di wilayah, terutama di wilayah di pinggir hutan, closing of the land frontier. Jadi kemungkinan bisa menambah lahan pertanian sudah dibatasi, jadi sudah close. Kecuali perusahaan besar yang bisa bernegosiasi dengan pihak perhutanan untuk melepaskan lahan skala besar. Tapi untuk petani kecil, kemungkinan itu sudah makin lama makin susah. Nomor tiga, dimensi transnasional, kan? Peran dari aktor-aktor dari luar meningkat, dari LSM, dari Bank Dunia, dari TNC, dari Norwegia dengan program RED. Jadi banyak pihak sekarang yang bermain di wilayah pengaturan hubungan antara warga dengan lahan. Bukan hanya petani dan pemerintah seperti itu. Sekarang sudah banyak pihak. Termasuk juga perusahaan besar, bank-bank yang kasih modal, kan pihaknya sekarang lebih beragam. Dan nomor 4, peningkatnya pentingnya konservasi, peningkatnya sertifikasi, dan juga meningkatnya ethno-territorial exclusion. Itu 3 proses yang kami melihat memang berkembang dalam zaman sekarang. Dan kembali ke aspek wadah ganda, kan? Kenapa punya 2 aspek? Akses untuk beberapa pihak mau tidak mau akan
menghalangi akses kepada pihak lain, kan? Konservasi contohnya dia penting untuk proteksi hutan, tapi dia akan membatasi akses untuk tani, kan? Sudah jelas. Dan pertentangan legitimasi dilihat dalam semua kasus, kan? Legitimasi dari identitas, dari efisiensi, dari siapa yang lebih efisien, siapa yang lebih produktif, siapa yang lebih berhak, kan? Clash of legitimation juga menjadi penting. Dan terakhir, peran dari pasar, bukan hanya pasar lahan yang menjadi komoditi, tapi juga dari kemauan dari petani dan perusahaan masuk dalam arena pertanian dengan tanaman komersial, itu juga